balik lagi nih sama Afi di Headline Liputan6.com tanggal 8 Juni 2021. Dan headline hari ini adalah lonjakan kasus COVID-19 di beberapa daerah. Penasaran kan? Yuk kita simak. Kenaikan kasus COVID-19 di beberapa hari terakhir di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dan Bangkalan, Madura, Jawa Timur diyakini merupakan imbas dari libur Lebaran 2021. Fenomena ini menginterupsi tren penurunan jumlah kasus COVID-19 yang telah terjadi beberapa bulan terakhir. Kabupaten Kudus menjadi daerah dengan angka tertinggi penyebaran virus corona COVID-19 di Jawa Tengah, bahkan naik lebih dari 30 kali lipat dalam sepekan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus juga mencatat ada 364 orang terkonfirmasi positif COVID-19 per 6 Juni 2021. Kudus mengalami kenaikan kasus positif secara signifikan dalam 1 minggu, yaitu naik lebih dari 30 kali lipat. Dari 26 kasus menjadi 929 kasus. Hal ini menjadikan kasus aktif di Kudus menjadi sebanyak 1.280 kasus atau 21,48% dari total kasus positifnya. Ini adalah angka yang cukup besar bila dibandingkan dengan kasus aktif nasional yang hanya 5,47%. Sementara itu, kasus positif COVID-19 di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur juga mengalami lonjakan. Seperti dikutip dari laman info covid19.jatimprov.go.id pada Senin 7 Juni 2021. Kasus konfirmasi positif mencapai 1.819. Rinciannya kasus aktif 115, sembuh 1.520 dan meninggal 184. Pemerintah Kota Surabaya pun melakukan penyekatan dan pemeriksaan swab tes antigen secara massal di pintu keluar Jembatan Suramadu selama 12 hari ke depan. Hal ini dilakukan setelah kasus COVID-19 di Bangkalan mengalami peningkatan. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di Kudus dan Bangkalan? Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap penyebab lonjakan kasus COVID-19 di Kudus dan Bangkalan. Kenaikan yang tinggi ini karena ada peningkatan kasus secara spesifik di klaster ini, karena memang Kudus adalah daerah ziarah, sedangkan di Madura banyak pekerja migran Indonesia yang pulang dari negara tetangga. Kenaikan kasus COVID-19 pasca Lebaran merupakan fenomena dari dampak panjangnya libur Lebaran di saat pandemi. Semakin panjang liburannya, maka semakin tinggi pula angka positif yang terjadi. Lantas apa strategi pemerintah untuk menangani situasi ini? Kita mengurai tekanan beban yang ada di rumah sakit dengan cara kita merujuk pasien-pasien yang berat dan sedang ke kota terdekat, untuk Kudus ke Semarang, untuk Bangkalan ke Surabaya. Dan alhamdulillah kapasitas rumah sakit di Semarang dan juga kapasitas rumah sakit di Surabaya itu cukup untuk bisa menerima rujukan dari daerah Kudus dan daerah Bangkalan. Untuk mengurai juga dan mengurangi tekanan di rumah sakit Kudus dan Bangkalan, kita juga sudah mengirimkan dokter bekerja sama dengan ID dan perawat dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia untuk mengisi dan mengurangi tekanan dari tenaga kesehatan yang cukup banyak terpapar di Kudus dan di Surabaya. Di hulunya saya himbau semua kepala daerah untuk memastikan protokol kesehatannya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan itu harus diperketat dan harus juga dijelaskan dengan baik. Nanti Pak Panglima akan menjelaskan langkah-langkah yang sudah dilakukan di sini. Yang kedua yang mesti dilakukan di sisi hulu adalah kepastian testingnya. Lakukan testing dengan disiplin dan saya minta tolong dilaporkan secara lengkap. Dengan demikian kita bisa melakukan langkah antisipasi kalau kita temui ada yang terkena. Tracingnya jangan ditolak. Kalau misalnya Anda terkena, nggak usah khawatir, nggak usah takut bahwa ini, kalau saya kena nanti bagaimana citra saya. Tidak usah khawatir, kita tanyakan supaya kita bisa mengurangi laju penularan. Siapa saja yang terdekat, rekan-rekan terdekat, kemudian kita tes. Dan yang paling penting, isolasi mandiri kalau sudah terbukti positif, karena Bapak Ibu, penyakit ini 80% sembuh sendiri.
tapi membutuhkan tempat isolasi supaya tidak menularkan, karena musuhnya adalah penularan. Jadi tolong secara swadaya banyak daerah-daerah yang sudah bisa melakukan tempat isolasi mandiri. Kemudian hal yang ketiga, untuk vaksinasi, ini juga di sisi hulu, khusus daerah Kudus kita sudah drop 50.000 vaksin khusus untuk daerah Kudus supaya bisa segera disuntikan. Di Bangkalan juga kita akan drop segera 50.000 supaya bisa mengurangi resiko penularan. Belajar dari kasus Kudus, Jawa Tengah, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Ganip Warsito menegaskan perlu adanya pengoptimalan dalam memonitor dan juga mengevaluasi kasus COVID-19 ini. Belajar dari pengalaman Kudus dan 5 kabupaten di sekitarnya, ada kelemahan di tingkat ini. Oleh karenanya, posko atau fungsi posko PKM Mikro ini akan terus kita berdayakan, kita optimalkan, paling tidak untuk melakukan tugasnya memonitor dan mengevaluasi data kasus daerah dan menyusun strategi penanganannya. Kemudian selalu diperhatikan tentang kasus aktif, tingkat kesembuhan, tingkat kematian, kemudian bor, dan mobilitas penduduk yang betul-betul harus bisa dimonitor dan dievaluasi. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengungkapkan angka kasus COVID-19 baru usai libur Lebaran 2021. Wiku menyebut 5 provinsi menyumbang 65% kasus aktif COVID-19 dalam sepekan, yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Papua, dan Riau. Pulau Jawa berkontribusi menjadi daerah yang menyumbangkan lebih dari setengah total kenaikan kasus virus corona di Indonesia. Sekian headline liputan 6.com hari ini, saya Afi pamit undur diri. Dadah!